Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru hebat dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Iga Maulana Farhan, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Saya adalah guru geografi dari SMA Muhammadiyah 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 Budaya Positif. Pada video demonstrasi kontekstual ini, saya akan melakukan proses restitusi sebagai upaya memunculkan budaya positif murid dengan memanfaatkan motivasi intrinsik. Gian, enggak kene sih. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi berangkat jam berapa dari rumah? Jam 6 kurang 5. 6 kurang 5 sudah siap. Sudah siap. Mandi nggak kamu? Mandi, Pak. Oh, mandi. Bisa langsung mandi, Pak. Sarapan? Sampun. Oke, alhamdulillah. Sarapan apa tadi pagi, Gian? Ya mie sama telur. Mie sama telur. Tiap hari biasanya gitu. Ya enggak tiap hari, Pak. Ya arang-arang lah, Pak. Paling suka telur ceplok apa telur dadar? ceplok. Oh, ceplok. Masuk akal, sama seperti saya. Salah sih. Oke, Gian, Gimana? gini, sampean kesini tahu alasannya kenapa kok saya panggil? Gak ngerti alasannya. Oke, sip. Jadi gini, Gian. Di sini saya inginnya mengkonfirmasi beberapa keyakinan dan kesepakatan sekolah dan kelas yang sudah pernah kita bicarakan. Dulu kan sama wali kelas kan di kelas. Nah, sama tak panggil ke sini, tak lihat penampilan cakep, ganteng, resik, berangkat pagi. Sebenarnya kayaknya nggak ada kesalahan ya. Nggak ada masalah-masalah untuk masalah keyakinan. Tapi lihat nggak kukunya? Panjang, Pak. Kukunya panjang. Terus seragamnya? Pakai seragam, oke. Cuma dingin, Pak. Cuman masalahnya pakai jaket. Kira-kira ada nggak keyakinan yang dilanggar atas penampilannya sampean? Ada apa coba? Kalau di kelas nggak boleh pakai jaket. Sama setuju? Kukunya? Kuku potong, Pak. Oh, kukunya harus dipotong. Nggih. Gini Gian, apa namanya? Oke, pakai jaket, kuku mungkin karena alasannya berangkat dingin. Nggih. Sekarang apalagi gampang kering ya. Gampang, Pak. Di lingkungan sekitarmu banyak yang batuk. Banyak. Mungkin upaya melindungi diri lah ya. Saya sendiri juga sebenarnya agak bengek sih dengan cuaca seperti ini. Kalau kita kembali ke geografi, ini ada fase namanya El Nino, ada anomali. Panasnya nggak main-main, nggak pernah hujan, orang-orang gampang batuk. Sebenarnya dengan upaya sampean pakai jaket seperti ini sudah upaya melindungi diri. Tapi kita kembali ke keyakinan kelas itu tadi. Boleh nggak sih kita pakai jaket? Nggak boleh, Pak. Nah, karena alasan apa, Gian? Ya harus tertib dalam mengikuti gitu ya? pelajaran. Oke, siap. Terus kuku jempolnya? Harus potong. Gini, Gian. Untuk kuku jempol saya akui asik ya memanjangkan. Saya dulu juga pernah memanjangkan. Tapi masalahnya ternyata ada gini, Gian. Ketika kuku panjang, ada nggak rasa takut ketika kukunya patah atau sobek gitu? Sudah sering terjadi, Pak. Sering terjadi, tetapi diulangi. Ini sudah saya potong. Oh, dipotong lagi. Nah, kira-kira pada dasarnya dalam hatimu nyaman nggak ketika tampilanmu kuku panjang kayak gitu? Terus melihat teman-teman sudah pakai seragam tanpa jaket sama masih pakai seragam gitu, nyaman nggak kira-kira? Aslinya nggak nyaman. Nggak nyaman, tapi Pak. Tapi kan kebutuhan dari berangkat mungkin lupa ya. Sebenarnya nggak nyaman. Sebenarnya nggak nyaman sih, Pak. Dingin, Pak. Oh, cuma dingin. Nah, ada nggak sih solusi yang kira-kira ambil jalan tengah lah, sama yang tetap ikut keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, tapi sama juga merasa aman? Ada nggak solusinya? Ya itu harus dibuka jaketnya ketika di kelas saja. Kalau di luar kelas pakai nggak apa-apa. Untuk kukunya harus setiap hari, Pak, dicek. Oh, dicek. Sebenarnya dengan kuku yang bersih itu apa sih manfaatnya? Ya terhindar dari kotoran dan kuman. Masuk akal, saya sepakat itu. Tidak dimarahi guru lah. Tidak lagi. Benar gini. Kamu memotong kuku karena alasan dimarahi guru atau alasan kesehatanmu? Kesehatan. Yang paling berat alasan mana?
Kesehatan. Di Mare Guru urusan belakang ya. Belakang, Pak. Tapi masalah kesehatan adalah yang paling penting. Sepakat ya? Sepakat. Setuju. Oke, jadi untuk besok bisa nggak dirapikan kukunya? Bisa. Bisa ya? Nggih. Untuk jaketnya di kelas bisa dilepas? Bisa. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya semoga lebih baik lagi ya Gian. Nggih, Pak. Makasih banyak Gian. Nggih, Silakan sama-sama. kembali ke kelas. Maaf mengganggu waktunya. Nggih. Barakallah. Oke. Untuk diskusi kita kemarin kamu suka nggak? Suka, Pak. Kenapa kok suka? Berdiskusikan nganu, Pak. Kesalahan. Terus mencari solusi kesalahan, Pak. Oh, mencari solusinya Iya. juga. Nah, baik menurutmu kemarin diskusi kita itu berkesan nggak Gian? Berkesan, Pak. Kenapa kok berkesan? Saya lebih dihargai, lebih baik daripada saya dihukum. Oke, terima kasih Gian ya. Nggih, Pak. Sami-sami. Idor, masuk sini nak bentar. Bisa scan, tapi bentar ya, saya ada perlu sama Idor dulu. Iya, Ini ya? taruh situ aja. Mau scan absen kah? Iya. Ya, sini Dor, masuk Dor. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Berangkat dengan semangat tadi sekolahnya ya. Alhamdulillah sudah sarapan Idor? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Tahu kenapa saya panggil kemari? Kenapa kira-kira? Terlambat. Terlambat, oke. Terlambat itu sebenarnya baik apa buruk sih, Dor? Buruk Pak. Buruk. Tapi memang tahu ya kalau terlambat itu memang salah ya di sini ya. Iya Pak. Sebenarnya sekolah masuknya jam berapa, Idor? 6.45. 6.45 harus sudah di sekolah. Idor sampai sekolah pukul 7.25. 7.25. Jadi lumayan terlambat, agak lama ya, Idor. Iya. Nah, tapi jangan dijadikan beban. Tadi Bapak lihat Idor datang ternyata sudah melaksanakan hal yang bagus. Contohnya adalah datang langsung menuju ke musola untuk sholat duha berjamaah dengan teman-teman yang terlambat juga. Tapi ingat Idor, saya tidak memuji keterlambatan kamu, tapi saya salut terhadap komitmen kamu untuk menjaga sholat duhanya. Ya. Nah, dan kamu jangan khawatir, yang terlambat bukan hanya kamu saja, di dunia ini banyak sekali orang-orang yang terlambat. Tapi masalah itu, apakah itu adalah hal yang bagus ketika kita kebiasaan datang terlambat? Tidak. Tidak. Terus bagusnya bagaimana, Idor? Tepat waktu Pak. Berangkatnya Tepat waktu. tepat waktu. Suaranya agak kenceng dikit, gak apa-apa. Jangan takut-takut gitu. Pak Idor gak marah sama kamu. Gak marah, serius gak marah. Nah gini, dengan keterlambatan kamu, apakah ada keyakinan kelas yang dilanggar, Idor? Ada Pak. Ada. Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Terlambat. Datangnya harus Tepat waktu. tepat waktu. Tetapi kamu datangnya Terlambat. terlambat. Oke. Nah, kira-kira ada nggak solusi untuk masalah keterlambatan kamu itu? Bangun lebih awal. Bangunnya harus lebih awal. Tadi bangunnya jam berapa sih, Idor? Jam 6 Pak. Jam 6 harus. Nggak sholat subuh, Idor? Enggak. Nggak sholat subuh. Nah, ini itu yang harus diperbaiki terlebih awal lagi. Kira-kira nggak sholat subuh itu bagus nggak sih? Enggak. Nggak bagus sama sekali. Dan itu nampaknya harus diperbaiki ya, Idor? Iya, Iya. Sebenarnya sholat subuh itu kewajiban apa kebutuhan kamu? Kewajiban. Kewajiban apa kebutuhan? Kewajiban. Kebutuhan nggak butuh sholat subuh. Eh, Kira-kira butuh nggak sama sholat subuh? butuh Pak. Butuh karena apa? Agar tepat waktu. Agar tepat waktu. Oke, menurutmu agar tepat waktu, tapi itu adalah salah satu kewajiban agama kita. Jadi sebenarnya ibadah itu manusia yang butuh, bukan Tuhan yang butuh ya. Nah, dampak baiknya jika kamu tertib sholat subuh, kira-kira apa, Idor? Bangunnya lebih awal. Bangunnya lebih awal. Dan kamu untuk datang ke sekolah Lebih tepat waktu. lebih tepat waktu. Baik. Nah, kira-kira untuk besok ada nggak sih solusi yang kiranya bisa digunakan agar kamu tidak terlambat? Ada Pak. Apa solusinya? Nyiapkan alarm. Oh, nyiapkan alarm, bagus sekali, itu salah satu solusinya. Terus di rumah biasanya tinggalnya sama siapa, Idor? Sama nenek Pak. Sama nenek. Kira-kira neneknya bisa dimintai tolong nggak untuk masalah tersebut? Bisa Pak. Bisa minta tolong seperti apa, Idor?
bangunin subuh. Minta tolong untuk bangunin sholat subuh. Oke, siap, saya terima. Nah, baik. Jadi untuk kali ini ya udah nggak apa-apa, terlambat dulu. Tapi untuk besok semoga lebih baik lagi ya, Hidar. Siap, Pak. Nah, oke, langsung saja kembali ke kelas. Jaketnya nanti dilepas ya. Siap. Karena nampaknya ada keyakinan kelas masalah jaket itu juga. Oke, Hidar. Siap. Baik, terima kasih Hidar ya. Langsung kembali ke kelas. Siap. Ya. Hidar, suka nggak sama diskusi kemarin? Suka, Pak. Kenapa kau suka? Karena saya lebih menghayati keyakinan kelas. Oke, apa yang baik dari diskusi kemarin, Hidar? Dari diskusi kemarin yang lebih baik itu ya lebih baik daripada hukuman. Oke, kenapa kau lebih baik daripada hukuman? karena saya berubah dari keyakinan diri saya sendiri. Oke, terima kasih, Hidar. So, Sekian untuk video demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.